Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ini tadi kan ada penjelasan bahwa dia berjualan seizin Pak Kades, Pak Lurah. Nah, kita mau nemuin Pak Lurahnya biar jelas, gitu kan? Sehingga tidak jadi fitnah. Dan mudah-mudahan juga nanti Pak Kadesnya bergerak. Jangan ada di lingkungannya yang jual minuman keras. Dikonsumsi oleh warganya atau warga yang lain, anak-anak, atau ada oplosan yang menimbulkan problem. Saya nggak buka, ya udah besok aja. Kita udah ke desa Cijengkol ya. Habisnya ada nggak? Ngalahin nu mau sana Pak. Di Cireule. Cireule, ya udah kali itu ke Cireule. Bilang Pak Kades, Pak Kades mana? Kades Cijengkol. Cijengkol. Sawi. Salah. Yang mobil yang digaya teh. Bapak, Masya Allah, Pak. Kesumpingan Bapak, Alhamdulillah ya. Ya Allah, Alhamdulillah. Lungsur heula. Bilang Pak Kades. Mohon. Kau atau suwi di dia? Terus ke desa heula. Mohon. Selamat ya Pak. Sehat, sadana. Agak ini kita bolak-balik ke sana ke sini. Yang meninggal sudah pulang, di rumahnya, di kantornya belum balik. Mungkin sekarang ke rumah. Telepon sehingga diangkat karena nggak kenal kali nomor saya. Ini rumahnya. Tuh ada mobil di situ. Assalamualaikum Bapak Kades yang terhormat. Tahu. Kamari kadia nutup. Abdi ka pulang harta kamari teh. Kadia jalan jam seberahanya. Aya maghrib mah. Parasan abdi teh kamari teh KPWK. Aya naon? Parasan pendamping desa abdi kamari teh aya hajatan Oh di Ciseureuh. atuh ngonang. Luka. Kamari ampruk jeung itu. Ngon. Kades. Konggang malam. Mohon. Oh, Arjaya. Iya, mohon. Ini Pak Kades ya kan saya teh udah 2 kali. Siapa? Di jalur itu yang pertama nemu minuman di jalur itu. Sebentar eta mohon sawit. saya mohon. Kemudian kan dia komplain kan, kenapa yang saya oleh Bapak didatengin, kemudian diminta untuk tidak jualan lagi. Kenapa yang itu tuh? Gitu kan enggak. Nah saya itu kan jalan lagi ke yang sebelahnya, tapi udah tutup. Terus. Kayaknya biasa kan kalau yang itu begitu tahu krek tutup. Terus? Nah kemarin itu kan itu masuk wilayah Pak Kades.
Mohon. Nah kemarin tuh kan saya secara tidak sengaja lewat ke warung yang dulu tutup jual minuman kok buka. Oh iya betul. Belilah kita kan, karena beli ternyata barangnya banyak. Nah si ibunya itu kan ngakunya teman saya satu SMP, saya sih nggak ada problem lah. Nah kemudian saya bener atau enggak, seolah-olah telepon Pak Kades. Mohon ya. Tadi sore nelfon, Ya, gini, ya. Pak Kades mau kesini kok, ditungguin nggak ada. Bilang sih, Bu izin dari mana jualan ini? Pertama tempatnya kan punya PTPN, Betul, Pak, ya. bukan tempat pribadi, artinya Ya. itu ilegal. Betul. Yang kedua kan kalau minuman keras mah harus punya izin tertentu penjualannya. Iya, Pak. Ya. Bilangnya izin dari Pak Kades. Si ibu nate, makanya saya datang ke sini Iya, ke iya, Bapak iya. agar diluruskan. Mungkin kades yang dulu mungkin Pak. Kalau Bapak sekarang baru. kebetulan saya ini baru dilantik. Lurah nam uteng, lurah uteng, lurah uteng. Pak Maman, Sule, Panginten, Ayo lurah uteng, nam lurah uteng. Lurah Uteng. Uteng ya? Untuk Uteng mungkin yang mana ya? Kalau ada saya yang mana? Ya? Bilangnya kan saya telepon lurah uteng. Katanya. Lurah uteng ya kemarin ya? Lurah uteng ya? Kebetulan kalau saya itu dilantiknya tanggal 2 bulan 2 2022. Bapak kenal nggak sama si ibu yang jual? Kalau kenal deket enggak, kalau tahu ya siap tahu. Tapi ngasih izin, Bu, sok jualan minuman di sini boleh? Pernah nggak? Enggak, belum pernah kabar sejak lama, bahkan mungkin kemarin juga habis dari orang Kapolres Pak yang menyidak dari sini bersama Kapolsek, bersama dari kecamatan, tidak terkait hal itu menindaklanjuti ya mungkin yang waktu itu Pak. Dan itu banyak anak-anak Pak yang minumnya. Betul Pak. Banyak anak-anak, orang remaja, dewasa, kan Ya. minum gitu nggak terkontrol, ada yang berkelahi, ada yang nabrak, Siap. ribut sama istrinya, banyaklah mudorotnya dan nggak pantas sih di hanapun tangkal sawit di lemur, dagang mensen gitu, dagang karenok nggak cocok. Oke. Dari kecamatan juga udah menyidak, mungkin bersama-sama dengan Satpol PP-nya, baik dengan Kapolsek dan Atau caranya gini Pak, kalau disidak-sidak itu kan nggak akan beres. Ya, Pak. Kalau menurut saya sih kan, pertama kan tempatnya itu kan di tempat PTPN. betul. Pasti kan nggak ada izin. Betul. Izin penggunaan lahan pasti nggak punya. Ya. IMB pasti nggak punya. Ya. Kalau saya mau fasilitasin kan PTPN itu kan di bawah komisi saya, Betul. bidang perkebunan. Ya. Bisa PTPN 8 ya? Ini PTPN 8. PTPN 8-nya diundang, Ya. ya kita sepakati aja seluruh bangunan liar yang di bawah sawit itu yang tidak ada izin dibongkar aja. Kebetulan Pak, dari pihak kecamatan pun sudah melayangkan surat Pak. Nah, Sudah melayangkan surat terkait ya masalah warung-warung yang ada di pinggir jalan terkait dengan tanah PTPN. Kebetulan saya pribadi mengetahui waktu itu Pak Camatnya sendiri yang memperlihatkan surat terhadap PTPN-nya Pak. PTPN-nya belum ada respon. Tindak lanjutnya kalau dari pihak kami belum mengetahui, nggak tahu kalau ke pihak kecamatan. Ya kalau nggak bisa saya telepon. Ya. Kalau itu mah Ya. bisa saya telepon PTPN-nya, direktur utamanya, Ya. untuk bersama-sama melakukan penertiban terhadap warung-warung yang tanpa izin. Iya, betul. Terutama warung-warung yang menjual barang-barang ilegal. Oke, Termasuk siap. minuman keras kan kategorinya ilegal. Betul. Betul. Gitu. Sebenarnya nggak usah undang PTPN juga, sebenarnya bisa sih kalau dia tidak bisa memperlihatkan izin penggunaan lahan. Legalitasnya siap ya. Ya. Oh, bisa dibongkar sama kecamatan, sama desa. Ya. Ya. Itu. Kan beruntung-untung jual minuman di desa Bapak. Sangat tidak boleh, Pak. Oh, gitu. Betul, Pak. Terus yang itu yang paling utama kan yang sebelah sana katanya jualnya oplosan. Oplosan itu jauh lebih berbahaya. Iya. Oplosan itu kan air putih dicampur berbagai bahan kimia. Wah, itu bisa orang di tempat saya udah 3 yang meninggal. Sangat bahaya itu, Pak. Bahaya. Billy Tewani ku saya didampingi hayu orang bongkar. Iya, Pak. Iya. Harus itu, Pak. Iya, gitu. Amer Gitu. Terus? Kalau perlu ya saya dampingin gitu. Iya, iya, iya. Apa sama Naya? Hari ini ada mungkin, Pak. Ada di kantor. Ada di kantor. Ya udah Kalau saya. boleh berbarengan sama saya. Ayo, kecamatan. Siap, Ayo. Pak. Siap, Ya, siap, ayo. Pak.
Kopi dulu asuh Pak. Saum. Oh, iya betul, minum dulu. Saum. Haji, minum dulu. Atau minum Senin. Waduh, sebenarnya sehari LPG-nya jual. Saya per minggu. Per minggu cuma 125. Ayo sini mau foto sini. Foto. Sanu sayang di foto jeung gua. Ayo samperin. Ayo nih mau dipoto. Ya enggak apa-apa, sok enggak apa-apa. Iya, iya. Ya. Ya, mohon. Ya. Ayo. Aduh, ngiring banyak. Pak. Ya. Bising kan desa mah kadang-kadang sok sih. Betul, Pak. Aya anu. Betul, Pak. Itu di antara pelanggan pembelinya dari Purwakarta. Oh. Anak-anak sekolah usia SMP. Iya, Pak. Karena di tempat di sana udah bersih. Iya, Nyarinya ke iya, sini. iya, bagus. Ini Yang baru saya berapa bulan jadi kadesnya Pak Kades teh? baru 10 bulan, Pak. Bulan. Ini teh sawit teh wilayah Pak Kades. Yang sebelah sini wilayah Ponggang, Pak. Yang sebelah kanan wilayah Ponggang. Yang kesononya mungkin wilayah Yang Cijengkol, orang Pak. Ponggang itu dampak dari sawit itu mengeluh air. Betul, Pak. Betul. Sumber-sumber air mereka menjadi kering. Iya, betul, Pak. Salah satunya itu, salah satunya juga ya mungkin kalau dulu waktu masih tanaman teh, Pak. Jadi warga masyarakat tatkala melintasi wilayah mau ke Ponggang tidak ada rasa takutnya. Sekarang mah sawit mah Kalau mengerikan. sekarang benar-benar tertutup itu. Di kita ini hal-hal yang mudah jadi sulitnya luar biasa. Padahal hal-hal yang mudah. Sesuatu yang jelas melanggar di depan mata tapi dibiarkan. Ya namanya juga birokrasi di kita. Izin, Pak. Ya. Pak Camatnya kebetulan lagi ada rapat minggu pertama di Kabupaten Tuban terkait dengan mungkin Bulanan. berencana bulanan mau ke depan, mohon, Pak. Ya udah kalau Terus gitu. Pak Sekmatna nuju ngalaksanakeun rapat minggu di Kasih tantri ada nggak kasih tantri? kasih tantribnya kebetulan nggak ada lagi. Oh. Sebentar saya juga ininya, Pak. Ini kebetulan kalau kasih pemerintahannya ada, Pak. Mana kasih Ini kasih pemerintahannya? Iya, nggak apa-apa. Gini Pak, jadi kan saya ini udah 2 kali lewat di sini naik motor menemukan jualan minuman. Minumannya berkelas dari mulai oplosan sama yang berkelas ada. Nah waktu itu kan warung yang dituju itu tutup dan kebetulan di depannya itu ada anak-anak dari Purwakarta mau beli minuman. Saya kemarin lewat buka dan saya nyuruh dia pura-pura beli. Akhirnya bisa beli. Nah, ini kan kalau dibiarkan terus nggak pantes lah di pinggir jalan, di lembur, daerah santri. Kan berarti kan nggak jual sesuatu berbahaya lah. Oplosan mah terus 3 loh di Purwakarta. Tapi kenapa ngamuk perusahaan itu yang meninggal udah 3. Nah, dan saya lihat kan tanahnya di tanah perkebunan, tanah PTPN. Pasti kan tidak punya izin penggunaan lahan. Terus tidak ada IMB. Ini kita bongkar aja. Setuju, Pak. Kalau takut ada yang backup-backupan, sok saya dampingin. Barang warga dibongkar aja udah. Saya mau telepon nanti di jalan, saya telepon direktur PTPN-nya untuk segera turun ke sini menyatakan bahwa itu ilegal. Kemarin Pak Camat sudah melayangkan surat ke PTPN. PTPN terkait dengan penggunaan tanah. Karena di sini tidak ada izin sebetulnya dari pihak pun. Mungkin Pak Camat lebih bagaimana menekankan surat itu untuk tidak diberikan izin garap atau sebagainya kepada khusus. Ya, karena kalau izin garap kan untuk petani. Kalau ini mah pedagang. Ya dikhawatirkan begitu Pak. Ya. Sehingga Pak Camat memberikan surat per tanggal kalau nggak salah tanggal 5 kemarin ya. Tanggal 5. Iya betul. Setelah kita briefing sudah dilayangkan suratnya Pak. Dan ada tanggapan dari pihak PTPN setidaknya kalau memang itu tidak diizinkan dan lain sebagainya, jelas nanti langkah-langkah kita harus bagaimana. Ya, gini, nanti saya di PTPN-nya saya telepon nanti di jalan. Siap, saya balik-balik. Saya telepon di PTPN-nya saya telepon. Dan
Terus Pak, Nah, saya telepon. Nah, kalau misalnya Dirut PTPN-nya nanti bisa turun ke sini bareng, saya dampingin, boleh nggak? Saya kan Komisi 4, Siap. bidangnya kan bidang perkebunan. Ini kan ada penggunaan lahan kawasan perkebunan ilegal, jadi masih di bawah ya mitra kerja saya. Siap. Nanti biar dengan PTPN-nya kita beresin bareng-bareng. setuju Pak. Itu ya. Langkah apa yang harus kami ini kan dibantu baik seperti apa gitu. Karena dari pihak Yang penting kan kewenangannya kan Tantrip, karena ini bangunan ilegal, bisa minta Satpol PP untuk dibongkar. Gitu. Kalau butuh alat berat, saya siapin alat beratnya di Tuan Maya. Gitu. saya Pak. Gitu. Mewah, gitu. Gitu. Beberapa kali Pak itu dirazia ya sudah dengan Tong dirajia, itu mah dibongkar. yang lebih bagus. Yang sebelah sononya yang dulu Bapak ya itu wilayah Cipacar Pak, betul. Yang dulu, Iya betul Pak. yang pertama, ya itu kan nggak baris Pak penjual itu. Tuh. Tuh. Lebih dari 5 Pak. Nah, bikin surat. Siap. Saya ajak di sini bareng, langsung dilihat identifikasi bangunan-bangunannya. Nanti kan bisa oleh PTPN-nya dikasih cakra, itu bangunan ilegal. Dan nanti bisa atas kewenangan yang dimiliki oleh Kasih Tantri dengan bantuan Satpol PP untuk melakukan pembongkaran. Mohon izin Bapak tersambung telepon nggak Pak dengan Pak Camat. Mangga. Assalamualaikum Pak Camat, mohon izin ini dengan Pak. Silakan dengan Pak ini. Akang jadi ya. Jadi mohon. Bos. Halo. Sedang di Subang, Pak. Oh, nggak apa-apa. Itu nanti saya ngajak ini, nanti saya mau koordinasi sama PTPN. Kemudian PTPN-nya mau saya minta datang ke sini. Kemudian bangunan-bangunan yang ilegal itu atas kewenangan yang dimiliki oleh Kasih Tantrip, Satpol PP, saya minta dibongkar saja. Karena kalau hanya dirajia-rajia nanti ada lagi. Ya. Siap, Pak. Siap. Gitu. Siap. Itu aja Pak. Karena pelanggannya itu anak-anak sekolah, itu lu kasihan ya. Gitu. Siap, setuju, Pak. Nuhun ya Pak Camat, nuhun ya. Ya nuhun. Waalaikumsalam. Pak, atur nuhun, Pak. Ya, enggak, ada terus ya. Siap, Pak. Siap nuhun. Pak Kades siap nuhun ya. Siap nuhun. Ya Pak, kasih kesos nuhun ya. Ya. Yuk, udah masalah selesai ya. Nanti kita beresin, kita ke Jakarta sekarang. Bapak nuhun ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Saya Didi, Bang. Saya dulu kan pernah beli minuman di sini. Waktu itu kan komplain yang warung sebelah minta ditutup. Warungnya sudah saya tutup sekarang. Abang masih jualan nggak? Oh, tutup. Tutupnya udah lama. Semenjak Pak Dedi datang, Oh gitu. Sekarang jualan apa? belum ada. Belum ada. Sini. Ini tanah siapa sih? Enggak, tanahnya. Tanah. Ke sini aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan pengen ada solusi. Kalau dengan saya pasti ada solusi. Oh, ini tanah perkebunan. Izinnya dari dapat izin pembangunannya dari penggunaan lahannya dari mana? Jual beli dari warga. Oh, tanah garap ya? Ya. Jadi tanah garap warga dibeli. Ya. Ini tanknya apa air? Air kan, air mandi kan nggak ada air. Nggak ada air di sini. Sumur dangkal. Ini udah tutup. Udah lama Pak. Ya, Bu. Ali sama nonton YouTube sama Ya, mohon. yang dibuat. Ayo, Mas. Ayo. Ya, mohon. Ya,
Makan dong ya. Nuhun. Pak, apa kabar? Siap. Alhamdulillah. Ini saya tuh mau minta bantuan. Itu kan di daerah yang perkebunan sawit yang di Jalan Cagak Segelah Herang, Herang Panjang. Ya. Terus kemudian yang di perkebunan karet itu kan dijadikan tempat jualan minuman keras. Oh, itu siap. Penggunaan Siap, tanah-tanah ilegal, gitu kan? Iya, iya. Nah, iya. itu bisa kita tertibkan nggak? Nah, kalau ilegal kan nanti mungkin koordinasi sama ini aja sama teman-teman lapangan ya. Ya saya minta Sampaikan di nanti gini maksud saya mau nanti berdampingin, saya sudah minta Satpol PP Subang melalui pihak kecamatan untuk menertibkan karena itu kan bangunannya ilegal tanpa izin PTPN kan. Iya. Gitu, Pak. Siap. Nanti minta nomor orang lapangannya ya biar cepat selesai. Siap. Nanti manajernya saya minta ke Kang Dedi nanti. Ya, Ke Kang siap. Dedi ya. Iya, Manajernya ya. siap. Oke. Terima kasih Siap, banyak. siap. Oke. Atur Terima nuhun. kasih banyak, Assalamualaikum. Kang Dedi. Beres loh. Nanti kita tertibin ya. Selesai. Semua masalah kalau ditangani secara sungguh-sungguh, dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik, semuanya akan selesai. Semua orang tuh bekerja untuk negara dan kita harus melindungi rakyat kita. Karena teorinya sebenarnya teori itu saya banyak menggunakan teori ekonomi. Begini, saya ngomong tentang detail ekonominya. Orang datang ke sebuah tempat. Pertamanya dia bikin kios ilegal. Kemudian dia jualan tuh barang-barang halal dan ilegal. Maka untungnya banyak. Nanti uang untungnya dibeliin tanah di situ, menguasai area, memperluas jaringan. Nah, nanti masyarakat di setempatnya itu menjual tanah untuk minum, gitu kan? Menjual hasil pertanian untuk minum. Dan dampak minum itu dia tiap hari jadi pemarah, pengen beli motor, ngamuk pengen beli mobil. Akhirnya aset kekayaannya dijual oleh anak-anaknya yang nakal itu. Nanti terkuasai. Kalau udah terkuasai nanti jatuh miskin. Ya, semoga hal-hal kecil ini seperti ini, tapi harus kita beresin karena kalau yang kecil dibiarkan, maka yang kecil menjadi membesar dan menjadi masalah besar.